Oke. Tadi udah denger kan kalau Dosan tuh kayaknya hebat banget sih orangnya. Aduh, sebenarnya kalau kamu nonton dulu dia tuh karakter yang sangat lemah. Wah. Oke nih. Apinya mulai muncul nih. Oke. Apa ya, dia tuh iya jujur yang buat gue oleng tuh gue kan sebenarnya suka sama si aktornya. Yang buat gue oleng tuh menurut gue di karakternya dia ini tuh dia agak lemah emang, tapi emang di settingnya kayak gitu sih, karakternya agak lemah. Justru si Ji Pyong ini yang berpower. Kalau dilihat dari latar belakangnya, mereka ini sama-sama pinter banget sejak muda. Nah, bedanya si Ji Pyong ini tuh, kalau Dosan kan tadi tumbuh di keluarga yang hangat. Nah, bedanya si Ji Pyong itu yatim piatu, guys. Dia tuh yatim piatu. Nah, terus di awal episode diceritain bahwa timingnya tuh pas. Hari itu tuh si Dosan juara 1 Olimpiade Matematika nasional apa internasional aja? Oh, internasional kan waktu itu. Internasional, dan dia adalah peserta termuda. Sedangkan Ji Pyong pada saat itu tuh dia juara soal investor, dan dia saat masih remaja juga, termuda gitu. Betul. Nah, terus di situ tuh timingnya pas Ji Pyong itu berusia 17 tahun. Nah, peraturan di panti asuhannya kalau 17 tahun tuh udah nggak boleh di panti asuhan. Dia hanya diberi berapa ya uangnya, gue lupa deh waktu itu duitnya berapa dikasih dari panti asuhan, terus kayak diusir gitu loh, kayak udah lo bukan tanggungan kita lagi gitu. Dia antara di situ dia jadi bingung, dia antara senang apa sedih, gue mau kemana nih, gue nggak ada apa namanya tujuan. Dia sampai sempat nyari tempat tinggal dan nggak ada yang harganya segitu karena emang pas-pasan banget. Nah, tiba suatu saat dia tuh tabrakan sama si neneknya si Dalmi, asik. Tabrakan sama neneknya Dalmi. Neneknya Dalmi ini emang orangnya dermawan banget ya, bukan Irfan Pandul dermawan. Oh, oke. Iya. Nah, kayaknya mereka apa ya waktu itu? Cerita-cerita ya? Neneknya sadar itu temennya si Inje sama Dalmi. Dia ke kondok, jadi neneknya Dalmi ini punya toko kondok gitu loh. Terus si Ji Pyong ini bingung, dia lapar, dia mau beli, tapi duitnya tuh banyak banget kan dia waktu itu. Banyak banget kayak ditaruh doang di tas, dia jadi bingung. Dia mau beli apa gimana? Terus neneknya Dalmi notice, lah ini nih temennya cucu-cucu gua, mau apa? Mau makan gitu. Dia malah kabur dong waktu itu, ya nggak sih Ji? Iya. Dia kabur, malamnya tahu-taunya papasan lagi, dan itu posisinya hujan, gelap. Nah, neneknya Dalmi tuh mikir, oh berarti ini anak nggak punya tujuan gitu, belum makan segala macem. Nah, terus dia ngomong deh, kamu bisa bermalam di itu apa namanya, di toko kondok saya, kuncinya ada di sangkar burung yang di pohon sakura gitu. Dan ternyata nggak disangkanya si Ji Pyong emang ke situ besok paginya kan dia. Iya. Dia ternyata ke situ dan dia udah disediain ini kondok. Waduh, seneng banget dia, pokoknya makan lahap banget. Nah, terus besoknya neneknya Dalmi masuk, dia ngeliat sempet uangnya itu udah nggak ada duit. Enggak, jadi neneknya ini khawatir duitnya diambil, tapi ternyata duitnya ada. Oh iya, malam itu dia sempat bingung, dia sempat khawatir, cuma kata dia, oh enggak nih anak pasti baik. Jadi besoknya kan, nah pas dia balik, Ji Pyong udah ada. Nah jadi gitu tuh, intinya Ji Pyong udah kenal duluan sama neneknya Dalmi sejak lama. Ji Pyong justru belum kenal Dalmi, tapi dia udah kenal sama neneknya. Pokoknya Ji Pyong ini tipe-tipe yang kayak nggak peduli tuh, dari luar tuh dia kayak nggak peduli. Dia nggak mau dianggap baik, pokoknya dia sebenarnya kayak ini sih, nggak mau dimanfaatin gitu, apalagi posisi dia kan sekarang yatim piatu gitu kan. Nah dari situ si nenek Dalmi manggillah dia si anak baik. Akhirnya mereka di situ malah saling berhubungan gitu loh. Maksudnya Ji Pyong ini kan mau ikut
dia kan ahli dalam ini investasi, saham, trading segala macam. Tapi dia masih di bawah umur, belum bisa buat yang namanya rekening bank. Dia punya hadiah yang berapa juta dolar tuh yang dari juara 1. Tapi itu kan duit dunia maya gitu, nggak bisa Nggak bisa disairin. Apa sih namanya? Nggak bisa disairin. Terus dia berpikiran gimana sih kalau gua ini aja asli, tradingnya tuh asli. Kalau gini aja gua bisa menang, kalau trading asli kayaknya gue bakal untung banyak nih. Akhirnya dia ngasih tahu Nenek Dalmi, kan duitnya Nenek Dalmi itu ditaruh di kaleng semua. Nek, gimana kalau ini duitnya ditaruh di bank aja? Di bank tuh mudah, lebih aman dan nggak usah kayak manual gini. Nah ternyata di balik itu si Ji Pyong juga manfaatin, karena Nenek Dalmi nggak ngerti perbank-bank apa gitu, urusan di bank gimana. Si Ji Pyong manfaatin, tapi bukan manfaatin dalam hal merugikan Nenek Dalmi, enggak, sama-sama untung. Nenek Dalmi membantu lah istilahnya ya. Nah, si Ji Pyong jadi punya rekening buat bisa ikut trading gitu. Dan ternyata untung dia, emang orang pinter ya, emang udah di situ ahlinya. Untung sampai udah berapa juta dolar deh waktu itu, pokoknya lupa pastinya berapa. Ada suatu saat bokapnya Dalmi ini kan pebisnis juga, bisnisnya tuh gagal. Nah jadi si Nenek Dalmi ini ya nyokapnya si bapak Dalmi, mau bantu bapaknya Dalmi. Dia akhirnya mutusin buat nutup rekening banknya dan narik semua duit. Nah si pegawai bank tuh sampai kaget, serius ini bu mau ditarik semua, ini duitnya banyak banget, puluhan juta. Dia jadi kaget, nah kok bisa, perasaan duit saya nggak sebanyak itu. Ya udah dia langsung, tapi dia udah tahu sih itu duitnya Ji Pyong. Nah tetap ditutup tuh semua, ditarik. Nah pas si Ji Pyong mau ke ATM, dia ngeliat, wah kok rekeningnya ditutup, salah paham lah lagi di antara mereka berdua, antara Nenek Dalmi sama Ji Pyong. Nah si Ji Pyong udah mikir, wah enak banget nih nenek, ternyata dia manfaatin gue. Dia dari yatim piatu, tega banget, sialan, udah gue bantu ngurus keuangannya, dia malah nyuri duit gue yang banyak. Nah dia lari ke kondok. Nah dia ngeliat si nenek ini ngasih duit ke bapaknya Dalmi, wah parah, dia malah bantu anaknya. Nah pas si bokapnya Dalmi pergi, Ji Pyong ngambilin tuh neneknya Dalmi. Terus dia pokoknya marah gak jelas. Neneknya Dalmi tuh jadi bingung kan, jadi kayak kok nih anak sampai berpikir kayak gitu, gue nggak gini ya. Dia masuk ke dalam, ke toko kondoknya, diambilin tuh duitnya Ji Pyong yang segini banyaknya. Terus dia ngasih duit yang sebanyak itu kan. Ya udah Ji Pyong ngambil dan dia udah nggak merasa dirinya tuh udah nggak pantas sama Nenek Dalmi karena dia udah suzon lah gitu. Dan dia mutusin ke pindah. Dia mau kemana sih waktu itu? Seoul ya? Gue lupa. Iya pokoknya gue nggak tahu kemana. Dia lari ke terminal. Dia lari dan ternyata Nenek Dalmi ini nggak kesel. Dia justru nyamperin. Ngerti kenapa mikir gitu. Dia ngerti lah karena posisi Ji Pyong kayak gimana sih. Dia ternyata nyamperin dulu. Dia nyamperin di situ. Terus dia bawain pasang sepatu karena emang Ji Pyong tuh sepatunya udah lusuh banget. Dia bawain sepasang sepatu, terus dia ngasih roti di situ. Terus akhirnya untuk pertama kali Ji Pyong meluk Nenek Dalmi terus nangis. Terus Nenek Dalmi nempuk-nempuk kan, dia ngomong, udah kamu silakan lanjutkan hidup kamu gitu kan. Terus jangan pernah hubungin saya lagi, kamu hubungin nenek lagi kecuali di saat hidup kamu susah. Kalau hidup kamu seneng, jangan hubungin nenek lagi, karena si nenek ini nggak mau dianggap bahwa dia tuh pengen manfaatin Ji Pyong, enggak. Jadi dia niatnya tuh bener-bener bantu. Jadi dia maunya di saat Ji Pyong susah aja ke dia gitu. Udah gitu. Berapa tahun berlalu J? Habis itu? 20? Nggak tahu. Pokoknya bertahun-tahun berlalu, semuanya Ji Pyong nih jadi sukses. Beda sama Dosan.
Dosan tuh di kecilnya dia pinter, pas gede buat perusahaan rintisan dia justru nggak jalan-jalan, ngestak kan. Nah kalau Jipyong nih beda, jadi sukses pokoknya, jadi investor profesional banget. Terus di situ sempat diceritain juga kalau Dosan nih ngefans sama si Jipyong. Dia tuh ngeliat, waduh keren banget ya nih orang. Dia ngeliat di majalah gitu loh, wah keren banget nih orang, kaya, mapan, terkenal, tampan juga, apa sih yang kurang, asik gitu kan. Karena emang si Jipyong tuh sekarang nih ceritanya dia di manajer perusahaan investor gitu kan Jess, yang ngasih dana-dana ke orang. Nah perusahaannya ini masih di bawah Sandbox juga. Kalau J tadi ngomongnya kalau si Dosan itu tipe yang lugu, pokoknya suci banget ya anaknya. Nah kalau si Jipyong ini tipe yang baik gitu, baiknya dalam arti meskipun dia kelihatan cuek, nggak peduli, tapi dia tuh sebenarnya apa yang dia katakan sama yang dia lakuin tuh beda. Dia tuh pokoknya omongannya pedes semua tuh, pedes. Nggak ada bagus-bagusnya. Sama bawahannya aja dia kayak, apa sih, nggak perlu itu, nggak. Tapi dia lakuin justru. Habis dia ngomong, oke, kerja bagus, kayak gitu. Oke. Gue bisa bayangin dia. Orang kayak gitu. Terus kata J tadi Dosan tuh orangnya manly banget, soalnya dia bisa nahan emosi atau apa. Tapi Jipyong lebih manly guys. Dia itu bijaksana. Asik. Dia tuh bijaksana. Gimana sih, dia pembawaannya lebih dewasa kan. Jadi dia tuh emang pengetahuannya udah ini gitu apa. Dia juga jadi mentornya Dosan sama Dalmi. Pokoknya dia tuh sama kayak Dosan juga sih, bisa bedain antara perasaan pribadi sama profesional. Jadi dia tuh lo mau gue kasih saran apa deh, saran yang benar-benar buat lo sukses apa dari perasaan pribadi gue kayak gitu. Tapi kalau mereka ngomong benar-benar kasih gue ulasan yang buat kedepannya, dia tuh meskipun itu nggak baik buat dia akan ngasih tahu orang itu bahwa oke, usaha lo akan gini gitu. Sampai akhirnya si Dosan yang tadinya ngefans malah nggak ngefans karena mereka suka cewek yang sama sih. Jadi si Dosan tuh, si Jipyong kan ini sebenarnya kelihatan gak peduli, tapi dia peduli banget sama Dalmi. Jadi apapun itu dia ngelakuin semua tuh demi Dalmi gitu. Jadi si Dosan karena emang suka Dalmi juga, dia kayak nggak mau, apa sih ini kita kayak dapet derma gitu loh, bukannya dapet investor malah kayak dapet seorang yang ngasih sumbangan gitu. Dosan tuh nggak mau gitu. Kok gue malah bagus-bagusin Dosan ya? Emang kenapa? Gitu. Iya sih, emang dia bagus asik. Intinya si apa nih namanya, Han Jipyong itu dia orangnya tajam tapi berhati lembut. Asik. Nah, terus satu lagi. Tadi kan si Dosan kalau lagi marah ngerajut. Kalau si Jipyong tuh beda. Dia tuh penyuka tanaman, guys. Oh, iya. Penyuka tanaman dan dia menghabiskan banyak waktunya dengan Yongsil. Yongsil itu kecerdasan buatan yang bisa misalnya lo ngomong, lo tanyain cuaca, lo tanyain apa, bisa dijawab sama Yongsil gitu. Jadi ini adalah perbandingan terakhir. Kalau Dosan kan tadi dia cenderung menahan diri. Kalau Jipyong beda, dia tuh lebih ke berhati-hati. Terus karena dia nih orangnya visioner kan, dia tuh selalu mikirin 5-10 tahun ke depan. Makanya soal hubungan juga dia nggak berani ngungkapin tuh. Dia nggak berani ngungkapin meskipun dia yang sebenarnya enggak sih, sama-sama suka, tapi dia tanpa sadar selalu melakukan apapun demi Dalmi. Kalau Dosan kan beda, dia ngungkapin. Oh iya, fun fact-nya lagi, jadi awalnya tuh kan gue sama Jess satu tim Dosan. Nah si Jipyong ini menurut kita gini, oke Ji, kita tetap tim Dosan, tapi yang paling keren tetaplah Han Jipyong. Kita gitu sepakat kan Ji kita waktu itu. Iya. Jadi teman-teman, intinya meskipun Jipyong itu bukan pemeran utama, tapi dia tuh benar-benar bisa mengalihkan perhatian penonton gitu loh. Jadi dia tuh bisa menguasain show, dan di sini jatuhnya alur ceritanya itu Dalmi dan Dosan Kim nggak bakal sukses tanpa Jipyong. Betul banget.
Iya, Ji Pyong nih yang berperan aktif. Mereka nggak mungkin sampai ke titik yang sukses banget sampai perusahaan mereka nanti gede banget. Pokoknya di ending tuh mereka udah hampir segede Sandbox saking suksesnya. Dan investornya itu adalah Ji Pyong. Ji Pyong akhirnya invest ke situ. Gitulah ceritanya.